Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani, NIM 13229, kelas HTNA BP 2020. Tujuan saya melakukan video ini ialah ingin mempresentasikan materi pemakalah yang berjudul Hakikat, Jenis, dan Tujuan Kebenaran, di mana ini adalah materi dari studi filsafat ilmu yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Mu'alim Lubis. Dengan ini izinkan saya memaparkan beberapa materi ataupun mempresentasikan materi yang akan saya paparkan di video ini. Simak video berikut. Baiklah, langsung saja materi yang pertama, yaitu hakikat kebenaran. Purwajar Minta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menerapkan atau menekankan bahwa kebenaran itu yang pertama yaitu dilihat dari aspek kadar, hal dan sebagian yang benar atau cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. Misalnya kebenaran berita ini masih saya ragukan, kita harus berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kedua yaitu sesuatu yang benar sungguh-sungguh ada, betul-betul nyata. Misalnya kebenaran diajarkan oleh agama kita. Yang ketiga yaitu kejujuran, kelurusan hati. Misalnya tidak ada seorang pun sangsi akan kebaikan dari kebenaran hatimu. Sedangkan menurut Abbas, kata kebenaran bisa digunakan sebagai suatu kata, benda yang konkret maupun abstrak. Jika subjek hendak menuturkan kebenaran, artinya adalah proposisi yang benar. Proposisi yang maksudnya itu adalah makna yang dikandung dalam suatu pernyataan atau statement. Adanya kebenaran itu selalu dihubungkan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Jadi, kebenaran ada pada seberapa jauh subjek mempunyai pengetahuan tentang objek. Sumber-sumber itu kemudian sekaligus berfungsi sebagai ukuran kebenaran. Ada beberapa teori dari sumber kebenaran. Pertama, teori pragmatis. Sesuatu yang pernyataan dianggap benar apabila memiliki kegunaan manfaat praktis dan bersifat fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya pragmai, artinya yang dikerjakan, yang dilakukan, perbuatan, tindakan, filsafat yang dikembangkan oleh William James di Amerika Serikat. Teori kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti pada konsekuensinya ilmiah, personal, ilmu sosial. Benar tidaknya tergantung kepada berfaedah tidaknya dalil atau teori tersebut bagi kehidupan manusia. Amsal menyatakan, menurut teori pragmatis, kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis dari manusia. Dalam artian, suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu atau konsekuensinya mempunyai kegunaan praktis bagi kehidupan manusia. Contohnya, Yadi mau bekerja di sebuah perusahaan minyak karena diberi gaji yang tinggi. Yadi bersifat pragmatis bekerja di perusahaan tersebut karena memiliki manfaat bagi dirinya sendiri menerima gaji yang tinggi. Yang kedua yaitu teori korespondensial. Suatu pernyataan dianggap benar apabila materi pengetahuannya yang terkandung di dalamnya berhubungan atau memiliki korespondensi dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Teori korespondensi menggunakan dalam berpikir yang bertolak belakang dari hal khusus ke hal yang umum. Dengan kata lain, karena adanya fakta-fakta yang mendukung, diteliti dan dianalisa. Contoh jurusan hukum pidana, hukum tata negara, hukum ekonomi syariah, dan hukum keluarga Islam ada di Kubang Putih, Fakultas UIN Bukit Tinggi. Yang kedua yaitu teori koherensi, yaitu suatu pernyataan dianggap benar apabila konsisten dan memiliki koherensi dengan pernyataan sebelumnya yang menganggap teori kebenaran menggunakan logika tersebut. Artinya metode yang digunakan adalah berpikir dengan bertolak belakang dari metode khusus. Contohnya, seluruh mahasiswa UIN harus mengikuti kegiatan PBAK. UPI adalah sebagai mahasiswa UIN, jadi harus mengikuti kegiatan PBAK. Yang keempat yaitu teori konsensus. Kebenaran konsensus adalah proses penilaian kebenaran hanya karena orang-orang menyetujui.
filsafat Warburton berpendapat bahwa melalui proses konsensus bukan yang dapat diandalkan untuk menemukan kebenaran. Dia menyatakan bahwa adanya kesepakatan umum atas sesuatu membuatnya menjadi kebenaran sejati. Ada dua alasan utama. Yang pertama itu salah satunya alasan yang dibahas di negara adalah bahwa orang-orang cenderung berpihak pada angan-angan mereka, mendukungnya sebagai kebenaran di hadapan banyak bukti dan fakta yang bertentangan hanya karena mereka dianggap hal itu terjadi. Yang kedua itu alasan lainnya, orang mudah tertipu dan mudah disesatkan. Adapun teori yang kelima yaitu menurut teori ini menyatakan bahwa bukankah kualitas suatu merupakan sebuah tindakan untuk menyatakan sesuatu adalah benar. Cukup dilakukan tindakan persetujuan terhadap apa yang telah dinyatakan. Jadi sesuatu yang dianggap benar jika teori dilaksanakan dalam tindakan. Teori ini berasal dari John Locke yang menjelaskan bahwa suatu pernyataan yang dianggap benar jika menyutupi realita. Pernyataan yang benar merupakan suatu pernyataan yang menganggapkan realitas tetapi menciptakan realitas sensasi. Teori ini dapat diimplementasikan secara positif tetapi dapat juga diimplementasikan secara negatif. Secara positif dan secara negatif ataupun sesuai dengan suatu pernyataan tertentu. Nah, jadi dari segala penjelasan yang telah saya paparkan ini dapat pula kita mengambil kesimpulan bahwa dari beberapa teori yang telah saya jelaskan itu tergantung bagaimana manusia itu mempercayai atau mengelolakan sesuatu yang akan dia kembangkan melalui teori-teori yang telah saya sampaikan tadi. Jadi apapun yang telah kita pelajari, apapun yang telah kita lakukan dari hasil-hasil teori yang telah kita lakukan tadi, maka dari situ pula lah hasil yang baik, buruk, positif ataupun negatifnya. Dari situlah kita melihat bagaimana salah satu dari teori-teori kebenaran itu dapat kita terima manfaatnya, baik itu dari kehidupan sehari-hari, baik itu dari ilmu pengetahuan kita, baik itu dari hal-hal yang memanfaatkan positif dan negatif. Semua itu tergantung bagaimana cara kita merealitaskan atau mengimplementasikan teori-teori yang telah saya jelaskan tadi. Nah, sedikit saran dari saya, marilah kita tingkatkan kebenaran ataupun ketulusan hati yang telah dibahaskan dalam paparan materi saya tadi. Karena dari situ ya, ketulusan hati seseorang itu bisa kita lihat bahwa tidak dari apapun yang kita jalani, tetapi dari apa yang diterima oleh hati dan pikiran kita. Karena apa yang terlihat belum tentu benar dan apa yang kita rasakan sudah pasti terjadi. Demikianlah materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.